Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Levita NIM 21022225 reguler A kelas 6 akan mengaparkan jawaban dari soal tes. Nomor 1, maksud dari pemurnian dan pembaharuan dalam Islam dan hal yang dapat dilakukan keduanya. Pemurnian dalam Islam adalah suatu proses atau tindakan memurnikan dalam pemeliharaan ajaran Islam yang mendasarkan atau bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan dengan kemajuan ilmu, dengan mengembalikan sikap dan pandangan hidup agar sejalan dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Hal yang dapat dilakukan keduanya yaitu dengan merencanakan dan pengamatan dalam membela serta mempertahankan ajaran Islam dari permasalahan kebudayaan ataupun perubahan sosial yang terjadi. Kedua itu tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam disertai pokok pikirannya. Nomor 1 itu Jamaluddin Al-Afghani, orang yang diangkat sebagai pembantu Pangeran Dos Ali Khan. Ia mengumandangkan ide Jamilah Islam. Dia juga mengeluarkan semangat pembaruan dengan membuka pintu jihad dan melakukan gerakan kembali kepada Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pokok pikirannya yaitu bidang akal dan wahyu, kepercayaan bidang kenegaraan, mendukung perbaikan nasionalisme di Indonesia dan India. Bidang gender, persamaan antara pria dan wanita dalam kedudukannya berpikir, mengembalikan kejayaan Islam serta tidak ada permisahan antara negara dengan politik, dan pangenisme atau solidaritasme antara umat Islam harus ditingkatkan. Kedua itu Muhammad Abduh, lahir di sebuah desa Wahla Nazar tahun 1849 di bawah kekuasaan Muhammad Ali. Pokok pikirannya bidang pendidikan menyangkut sistem pengajaran seperti metode, kurikulum, administrasi, kesejahteraan guru yang mencakup sarana fisik seperti asrama mahasiswa, perpustakaan, dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa. Di bidang hukum, di mana memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa. Di bidang wakaf, di mana institusi dalam berhasil memasukkan perbaikan masjid sebagai salah satu sasaran seluruh tim penggunaan dana wakaf dengan memperbaiki perangkat masjid. Yang ketiga, Rashid Ridha, lahir pada tanggal 23 September 1865 Masehi di desa Lebanon, kota Tarabul Syam. Pokok pikirannya itu bidang agama, yaitu mengajarkan umat Islam ajaran-ajaran yang sudah banyak bercampur dengan bid'ah dan kufarat yang mengandung paham dinamika. Bidang politik yaitu tentang ukhuwah Islamiyah, di mana menyeru umat Islam agar bersatu kembali di bawah satu keyakinan dan keyakinan moral dan pendidikan. Soal ketiga itu teori terkuat menurut kalian masuknya Islam di Nusantara, yaitu menurut saya teori Mekah yang menyatakan bahwa perkampungan sudah ada sejak abad ke-7 di pantai barat Sumatera melalui jasa para pedagang barang muslim, di mana banyak para pedagang yang singgah dan kemudian mendirikan perkampungan muslim di pantai barat Sumatera. Dan abad ke-8 masa Sriwijaya mulai berkembang di kekuasaan dengan adanya ajaran-ajaran Islam oleh para pedagang muslim. Soal nomor keempat yaitu sejarah Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 atau 8 Hijriah 1330 Hijriah di desa Kaman, Yogyakarta oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis yang dikenal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini didirikan tepat setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan tiba di tanah suci Mekah dengan mewarisi ilmu yang didapatkannya dari belajar agama dan tinggal bersama ulama setempat. Profil Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu Muhammad Darwis atau dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir di desa Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923. Ia adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Dia adalah putra Kiai Haji Abu Bakar. Soal kelima yaitu matang keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah merupakan prinsip-prinsip dasar pandangan Muhammadiyah
yang bersifat ideologis, paham agama, dan bagaimana fungsi dan misi Muhammadiyah dimanifestasikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi kandungannya itu Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Islam diwahyukan kepada Rasulnya dengan menjamin kesejahteraan hidup materi, duniawi, dan ukhrawi. Mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang yaitu akidah, ibadah, muamalah, duniawi, dan akhlak. Soal ke-6 yaitu hakikat Muhammadiyah merupakan sebuah bentuk dari entitas tertinggi dan berada pada puncak kedekatan yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbentuk kebaikan yang ada dan juga keberkahan yang dimana berada dalam semesta serta keberadaannya. Sifat Muhammadiyah yaitu memperbanyak kawan dan meramalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan, luas ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam. Dengan memegang tengah ajaran Islam bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, memahami segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Soal nomor ke-7, tujuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga adalah mengatur hubungan antara anggota, dengan bisnis, koperasi, mengatur hubungan anggota dengan pengurus, pengawas, dan manajer, dan mengatur hubungan antara koperasi dengan pihak ketiga. Fungsinya yaitu sebagai pedoman utama semua anggota dan pengurus dalam membuat berbagai peraturan organisasi, baik internal dan eksternal organisasi. Identitas dan asas gerakannya yaitu gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajik yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Gerakannya hendak berusaha menampilkan wajah Islam dalam wujud yang nyata dan konkret, dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatun lil alamin. Soal ke-8 yaitu sistem keorganisasiannya yaitu disusun bertingkat dari bawahnya, yaitu ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat kedudukan penting dalam sebuah perserikatan dan diikuti oleh jamaah Muhammadiyah. Soal nomor 9 yaitu organisasi otonom Muhammadiyah adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Perserikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri serta membina warga Perserikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula. Organisasi otonom yang ada dalamnya itu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Naisyatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Watan, dan Tapak Suci. Soal nomor 10 yaitu yang membedakan adalah pengkajian Isra terhadap amalia warga Muhammadiyah agar sesuai sunnah. Dengan pengkajian yang ini dilakukan di salah satu majelis yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid, memiliki tujuan kemerdekaan dan menegakkan negara Islam. Muhammadiyah bersikap kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda, bergerak pada serangkaian kegiatan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, berperan sebagai lembaga keuangan dan kredit yang memberi modal usaha. Itulah pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.